Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramo Ramadan akan menjelaskan presentasi tentang pembelajaran berbasis nilai Pancasila dan Islam. Kita lanjut saja ke penjelasannya. Bagaimana konsep pembelajaran berbasis nilai Pancasila dan Islam diterapkan dalam proses pendidikan. Ini menarik teman-teman. Konsep pembelajaran berbasis nilai Pancasila dan Islam dapat diterapkan dengan cara mengintegrasikan prinsip moral, spiritual dan sosial dalam seluruh aktivitas pendidikan. Bukan hanya pada mata pembelajaran agama atau kewarganegaraan, guru berperan sebagai teladan yang menanamkan nilai-nilai, sebagai teladan yang menanamkan pembelajaran budaya sekolah dan kegiatan sehari siswa. Proses penerapan dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut. Proses penerapannya ada beberapa ini teman-teman. Yang pertama, integritas dalam kurikulum. Apa itu? Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dipadukan dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak, amanah, dan adab dalam setiap mata pembelajaran. Guru tidak hanya mengejar konsep akademik, tetapi juga menanamkan pesan moral dan religius yang sesuai dengan konteks materi. Yang kedua, pembiasaan karakter. Pembelajaran tidak berhenti pada teori, peserta didik dibiasakan untuk berperilaku sesuai nilai yang dipelajari seperti disiplin, jujur, saling menghargai, serta musyawarah dalam pengambilan putusan. Yang ketiga, metode pembelajaran aktif. Guru menggunakan metode yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan kesadaran spiritual. Misalnya, diskusi musyawarah kelas, problem solving berbasis empati, proyek pedulian sosial, dan refleksi keagamaan. Yang keempat, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penanaman nilai hanya berhasil jika lingkungan sekitar mendukung. Sekolah menjalani kerjasama dengan orang tua dan masyarakat agar nilai Pancasila dan Islam terus dipraktikkan di rumah dan lingkungan sosial. Yang kelima, keteladanan guru. Ini yang terakhir teman-teman. Guru menjadi contoh nyata penerapan nilai karena peserta didik lebih mudah meniru perilaku dibanding hanya mendengar penjelasan. Sikap jujur, amanah, adil, dan sopan guru menjadi bagian penting dari interaksi nilai kepada siswa. Kesimpulannya apa? Penerapan pembelajaran berbasis nilai Pancasila dan bukan sekedar menambah materi pembelajaran, tetapi membentuk karakter peserta didik agar memiliki kesadaran intelektual, moral, dan spiritual secara entitut. Di sini saya akan menjelaskan nilai Pancasila dan nilai Islam dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan nilai Pancasila dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menanamkan sikap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengajarkan empati, sopan santun, dan anti bullying. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, mengambil keputusan melalui musyawarah. Dan yang kelima, akan menjelaskan tentang nilai Islam dalam pembelajaran. Poin-poinnya yang pertama yaitu menyadarkan bahwa belajar adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, sopan santun, adab berbicara, dan menghormati guru. Yang ketiga, tidak mencontek. Yang keempat, berlaku adil kepada teman. Yang kelima, menghormati perbedaan pendapat. Yang keenam, menyelesaikan masalah secara mufakat. Dan yang terakhir yaitu menjadikan belajar sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tantangan dan solusi pembelajaran berbasis nilai Pancasila dan Islam. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru. Banyak guru yang belum memahami cara mengintegrasikan nilai Pancasila dan Islam dalam pembelajaran sehingga nilai hanya diajarkan secara teori tanpa praktik. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang memuat nilai ketuhanan, akhlak, musyawarah, dan toleransi secara nyata. Lalu yang kedua yaitu budaya sekolah yang belum mendukung. Beberapa sekolah masih berorientasi pada hasil akademik tanpa menumbuhkan karakter siswa. Hal ini dapat diatasi dengan membiasakan budaya-budaya sosial seperti pembiasaan doa, salam, gotong royong, dan musyawarah dalam setiap kegiatan, sehingga nilai tidak hanya diajarkan tetapi juga dibiasakan. Yang terakhir ialah lingkungan sosial yang beragam. Keberagaman dan perbedaan latar belakang setiap siswa sering menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan nilai. Maka penting bagi kita untuk menguatkan nilai toleransi dan tasamuh sehingga menjadikan keberagaman tersebut sebagai sarana belajar untuk menghargai perbedaan.